Oke teman-teman, sejak kemunculan fitur switch di Joyo Dio Shine, makin kesini makin banyak lagi in-ear monitor yang ikut-ikutan kasih fitur switch untuk ngubah tuningan suara bahkan di kelas harga yang sangat low budget. KZ-Defi di kelas 400 ribuan, KZ Krilla di kelas 200 ribuan, Kiwi Ears Quartet di kelas 1,6 jutaan, TRN MT1 Max bahkan udah ngasih fitur switch di harga 150 ribuan aja. Nah, kini ada satu lagi IEM dengan fitur switch di kelas harga 200 ribuan dari ND Hi-Fi atau ND Earphone. Sebenarnya item ini udah muncul sejak 2 atau 3 bulan yang lalu, tapi baru akhir-akhir ini reviewnya sering bermunculan baik di YouTube ataupun di media sosial. Penasaran apakah IEM ini bakalan bisa bersaing dengan TRN MT1 Max atau bahkan sanggup bersaing dengan KZ Krilla? Oke teman-teman, ini review saya untuk ND Earphone ND DD3. Sebelumnya saya ucapin makasih buat ND Earphone atau ND Hi-Fi yang udah kirimin sampel ND DD3-nya ini untuk kita review di channel ini. Dan di video ini, saya akan memberikan impresi serta opini saya secara independen dan subjektif berdasarkan apa yang didengar telinga saya dari in-ear monitor ND DD3 ini. ND DD3 ini di negara asalnya dipasarkan dengan harga $18,9 atau kalau di Indonesia, beberapa toko online udah ready stock dengan harga 225 ribuan untuk harga termurahnya yang bisa saya temukan. Link pembeliannya bisa teman-teman cek di deskripsi ya kalau berminat. Untuk packagingnya seperti ini teman-teman, waifu lagi. Tapi kali ini sejujurnya saya suka dengan karakter waifunya. Enggak terkesan vulgar seperti waifu di produk-produk yang lain. Bahkan saya salut dan mengapresiasi cetakan user guide-nya ini yang enggak asal-asalan. Bahkan IEM mahal sekelas Kiwi Ears Quintet pun enggak seniat ini untuk ngasih cetakan user guide. Ini oke banget sih. Informasi di belakang boxnya juga terbilang cukup lengkap, bahkan sampai emergency masing-masing modenya ditulis lengkap di sini. Jadi langsung ketahuan IEM ini bakalan punya drivability yang ringan atau berat. Lalu spesifikasinya, yang paling nampak di sini ada modul switch dengan 3 buah saklar dan punya 4 mode. IEM ini ditenagai dengan satu buah dynamic driver ukuran 10 mm, impedance-nya 34-45 ohm, sedikit lebih berat dari rata-rata IEM entry level yang impedance-nya 32 ohm aja. Sensitivity-nya 103-109 dB. Ini juga terbilang cukup berat karena 103-nya hampir menyentuh angka di bawah 100. Artinya, teman-teman butuh seenggaknya dongle DAC 100 ribuan untuk ngedrive IEM ini supaya kinerjanya maksimal. Lalu isi kelengkapan dari paketnya terbilang cukup lengkap dan mengesankan untuk harga $19 atau 200 ribuan rupiah. Yang pertama ada sepasang unit IEM-nya, ND DD3. Lalu ada pouch untuk kita nyimpen IEM-nya kalau mau dibawa pergi kemana-mana biar rapi. Lalu ada 6 pasang eartips dengan bor standar. Dan di sini udah ada tempat buat naruh eartips-nya biar nggak berceceran. Satu hal yang simpel tapi jarang banget diperhitungkan sama brand lain sih ini. Lalu kabelnya ini juga cukup cantik walaupun bukan yang mewah gimana-gimana. Ada mikrofonnya juga, bagus. Lalu ada satu buah pin semacam SIM ejector untuk mengubah saklar tuningannya. Satu lagi ada user guide atau user manual yang cantik ini. Untuk build quality-nya, kita ke eartips-nya dulu. Untuk kualitas bahan silikonnya standar aja, nggak beda-beda jauh sama eartips standar bawaan in-ear monitor yang lain. Jumlahnya ada 6 pasang, masing-masingnya S, M, sama L. Di sini ukuran lubang bornya sama semua, nggak ada yang wide bore. Lanjut ke kabelnya. Dari penampilannya, kabelnya DD3 ini terbilang cukup cantik. Jenisnya OFC silver plated, konektornya QDC atau 2 pin Type-C, ukurannya 0,75 mm. Gold plated 4 volt karena ada mikrofonnya. Kabelnya dibikin braided dan twisted kayak gini. Warnanya silver. Ukuran kabelnya nggak yang tebal dan kaku, berasa tipis tapi mudah-mudahan kuat dan nggak gampang rusak. Untuk mikrofonnya, nanti kita tes gimana hasil rekaman suaranya. Housing mikrofon, splitter, dan housing jacknya bermaterial logam, aluminium atau metal entah. Yang jelas ini terlihat cukup cantik dan bukan plastik. Lalu unit in-ear monitornya, ND DD3 teman-teman. Ukuran housingnya tergolong cukup kecil untuk sebuah in-ear monitor yang punya fitur switch. Housingnya mirip sama TRN MT1 Max, tapi dengan faceplate yang berbeda. Kali ini faceplate-nya flat aja, datar. Ada gambar gitarnya di sini. Nozzle-nya bermaterial logam warna gold. Sebenarnya di awal sih saya naksir sama yang warna biru. Tapi saya malah lupa nggak bilang ke pengirimnya untuk minta yang warna birunya. Akhirnya dikirimnya yang warna hitam dengan gradasi gold kayak gini. Ada gambar gitarnya, kesannya seakan-akan ini kayak in-ear monitor yang temanya gitar, buat para gitaris atau buat teman-teman yang suka dengerin gitar. Apakah IEM ini akan disenangi para gitaris atau pecinta gitar dengan treble-nya yang ngecering, clarity yang bening, tegas dan detail yang bagus? Kita lanjut ke sound quality-nya teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan sound quality-nya, saya mau ngasih kesimpulan awal dulu kalau secara packaging, kelengkapan isi paketnya, dan juga build quality-nya, saya rasa IEM ini sudah cukup di atas rata-rata kompetitornya. Katakanlah KZ Krilla dan TRN MT1 Max.
Lalu gimana dengan suaranya teman-teman? Kita lanjut. Untuk sound quality-nya di ND-DD3 ini secara defaultnya dengan mode switch nomor 1 nyala, sama persis seperti ketika ayam ini kita unboxing. Switch nomor 1 aja yang nyala, ini adalah mode 1 atau disebutnya powerful low frequencies. Secara umum, garis tonalnya berbentuk mild V-shape dan cenderung mengarah ke tonal yang suaranya dark. Di review kali ini saya menggunakan source DAC karena impedance-nya yang besar dan sensitivity-nya yang mendekati batas bawah angka 100. Jadi saya asumsikan ND-DD3 ini sedikit berat untuk kita drive dengan HP langsung. Saya pakai DAC Super X-Fi yang warm, JCLI JM45 yang warmnya agak lebih netral, dan CX Pro yang suaranya netral to bright. Kita awali dari bassnya teman-teman. Di mode 1 ini bassnya berasa dominan dan tebal. Ada kesan bumi di sini, jadi gebukan bassnya punya decay yang cukup panjang. Gebukan bass drum di ND-DD3 ini juga punya punch yang cukupan. Sayangnya sektor low ini kurang punya kontrol yang baik, sehingga bleeding ke bagian midnya. Lalu mid dan vokalnya, di mode 1 ini suara instrumen dan vokal berasa di tengah, masih di belakang bassnya, cukup tebal, tapi agak kurang lepas, kurang dinamis, dan kurang berenergi. Artikulasinya juga sedikit kurang jelas. Suara bassnya cukup mendominasi, jadi mid di sini masih tertutup sama suara bassnya, terlebih untuk suara vokal laki-laki. Sedangkan untuk vokal perempuan maupun suara instrumen-instrumen yang menyentuh ke area upper mid terdengar sedikit lebih maju. Untuk shouty dan sibilan di sini sangat aman. Lalu treble-nya, di mode 1 ini, treble ini jadi bagian terlemahnya ND-DD3. Energinya kurang, attack-nya atau serangannya kurang berasa, posisinya sangat mundur, berada di belakang bass dan vokalnya. Suara-suara gitar kurang berasa gigitannya. Ekstensi dari treble-nya ini juga terbilang cukup pendek dan cepat roll off. Ini membuat secara keseluruhan tonal dari mode 1 ini menjadi sangat dark. Boleh dibilang kalau di mode 1 ini yang kita dengerin cuma bass, bass, bass lagi, dan vokal yang kurang lepas serta treble yang terkesan hidup segan mati tak mau. Di mode 1 ini, seolah bassnya yang jahat berhasil menenggelamkan semua instrumen di area mid dan treble-nya. Lanjut ke mode 2, mode 3, dan mode 4-nya. Di mode 2, switch nomor 2 nyala sendirian. Di sini presentasi bassnya sudah turun dan lebih jinak, dengan bumi dan decay yang secara signifikan lebih terkontrol dibandingkan mode 1 yang tadi. Suara vokal dan treble berasa paling lepas di sini. Di mode 2 ini, suara vokal laki-laki mulai muncul lebih jelas, vokal perempuan dengan upper mid-nya terdengar lebih maju, instrumen-instrumen suaranya makin jelas, cering-cering dari treble, petikan gitar, genjrengan gitar, suara simbal, di mode 2 ini semakin jelas. Tapi sayangnya, untuk hal treble extension tetap masih kurang di sini. Sedangkan timbre secara keseluruhannya, di sini jadi sedikit muncul gejala agak metalik terutama di vokalnya. Smoothing di area treble-nya ini juga masih sangat terasa. Tapi ini juga jadi kabar baik buat teman-teman yang mungkin sangat sensitif dengan kehadiran treble. Seenggaknya di sini kita udah mulai mendapatkan vokal yang jelas dan instrumen-instrumen yang hadir dengan sangat-sangat sopan. Lalu di mode 3, switch nomor 1 dan nomor 2 dinyalakan. Di sini suaranya agak mirip sama suara di mode 2, tapi dengan suara bass yang sedikit lebih besar. Di sini suaranya masih cukup baik buat teman-teman yang merasa di mode 2-nya kekurangan energi bass. Tapi bisa dibilang, di sini presentasi bassnya masih seadanya, dengan punch yang sedikit lebih ringan dari gebukan bass di mode 1. Instrumen mid, vokal, dan treble-nya di sini kembali agak sedikit mundur, tapi masih bisa didengar dengan presentasi yang sangat lembut. Lalu mode 4, di sini suaranya mirip sama mode 1, tapi dengan bass yang presentasinya dikurangi sedikit aja, tapi masih sedikit lebih besar dari bassnya mode 2 dan mode 3. Lalu teman-teman jangan kaget, ketika semua switch ini dimatikan, seluruh in-ear monitor ini juga akan mati, sama sekali nggak ngeluarin suara. Jadi minimal harus ada satu switch yang dinyalakan. Lalu teknikalitasnya, singkatnya aja, dari sisi sound stagingnya, separasinya, positioningnya, semua berasa pas-pasan aja di sini. Sound stage-nya kadang cenderung berasa sempit di beberapa lagu. Instrumen berasa numpuk-numpuk, positioningnya juga terkadang kurang bisa dianalisa arah suaranya. Untuk hal clarity-nya juga kurang menurut saya. Kesannya, suara dari ND-DD3 ini terdengar agak keruh. Sekali lagi, semua karena suara bass yang kontrolnya kurang bagus dan kurang hadirnya treble. Yang paling bisa dinikmati, baik tonal maupun teknikalnya, dari in-ear monitor ND-DD3 ini cuma di tuningan mode 2-nya. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor ND-DD3. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor ND-DD3. Nah, kesimpulan dari saya, dengan in-ear monitor ND-DD3 ini, mungkin selamanya saya akan melupakan kehadiran fitur switch dan biarin switchnya dalam kondisi mode 2 atau switch nomor 2 dinyalakan sendirian. Cuma di mode ini aja, saya bisa menikmati ayam ini walaupun masih ada beberapa kekurangan di sana-sini. Saran saya, ND-DD3 ini baiknya di pair sama source yang bright supaya treble-nya lebih keluar lagi dan untuk nambahin clarity-nya. Dengan begitu, sound staging, separasi, dan positioning-nya juga ikutan membaik.
ND-DD3 ini buat saya pribadi hanya akan saya rekomendasikan buat teman-teman yang benar-benar sensitif banget sama kehadiran treble. ND-DD3 ini treble-nya sangat-sangat jinak. Sedangkan untuk teman-teman yang berpikir kalau kehadiran treble cukup penting untuk ngerasain detailnya suara instrumen, ND-DD3 ini bukan buat kalian. TRN MT1 Max dan KHZ Gorilla masih bisa ngasih detail instrumen dan presentasi treble yang lebih menggigit. Buat saya pribadi, dari sisi packagingnya, kelengkapan isi paketnya, build quality-nya, ini udah cukup baik dan bahkan di atas para kompetitornya. Cuma sayang, tonalitasnya bukan seperti yang saya sukai. Mungkin ada teman-teman yang suka dengan tonalitas ayam ini. Barangkali teman-teman berminat, link pembeliannya baik di negara asalnya maupun di Indonesia bisa teman-teman cek di deskripsi. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini dengan subscribe dan like-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kita kedepannya masih bisa diskusi lagi di channel ini sambil bahas ayam-ayam yang lain. Buat yang mau tanya-tanya mengenai ND-DD3 ini ataupun ayam lain, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebisa mungkin akan saya jawab sebisa saya dan sesuai kapasitas saya. Oke, assalamualaikum.